Halo Sobat Trader, yuk kita saksikan webinar edukasi Forex. Sobat Trader dapat mengajukan tema-tema apa saja yang akan dibahas di webinar berikutnya. Ketik aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Mari kita saksikan. Selamat malam Sobat Traders, Bapak Ibu. Selamat malam bisa hadir bersama dengan kami di webinar pada malam hari ini bekerja sama antara Foreximpro dan Java Global Future. Malam hari ini saya Leoni dari Foreximpro bersama dengan Pak Michael Yudi, analis dari Foreximpro. Selamat malam Pak Michael Yudi. Selamat malam Leoni, selamat malam semua Sobat Trader. Ya, senang ya Sobat Traders bisa bertemu kembali ya dengan Pak user ID-nya Devan Badai ya Pak. Mungkin boleh dibantu untuk menggunakan user ID dengan nama lengkap supaya memudahkan kami juga untuk berdiskusi dan juga mungkin Sobat Traders ingin nanti langsung bertanya dengan analis itu lebih mudah. Tapi malam hari ini sebelumnya saya menyapa dulu semuanya Sobat Traders yang mungkin baru pertama kali hadir. Selamat datang dan juga mungkin yang sudah setia bersama dengan Foreximpro dan Java Global. Selamat datang pada malam hari ini. Kita akan membahas tema kali ini webinar adalah teknik trading dengan chart pattern ya. Jadi Sobat Traders ini momen untuk kita semua belajar hari ini bersama dengan Pak Michael Yudi. Nanti Sobat Traders bisa juga langsung bertanya ya. Tapi mungkin mohon maaf saya informasikan kembali untuk Sobat Traders menggunakan user ID dengan nama lengkap. Ya kalau misalnya seandainya belum mungkin boleh tuliskan di kolom komen. Mungkin mohon dibantu ya dengan Pak Van Badai dan yang lainnya. Senang bisa bersama dengan Sobat Traders bersama-sama kita akan belajar. Tapi sebelumnya Java Global Future merupakan broker yang memang dipilih oleh Foreximpro sebagai rekanan karena ini sudah terpercaya, terdaftar di Bapepti dan itu sangat mudah. Oke, baiklah kita akan memulainya. Silakan Pak Michael Yudi. Mungkin informasi sebelumnya nanti kita akan belajar dulu 30 menit di muka. Setelah itu akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan menuliskan di kolom komen ataupun langsung unmute dan bisa bertanya langsung dengan Pak Michael Yudi. Baiklah, kita akan mulai sesi pada webinar malam hari ini. Silakan Pak Michael Yudi. Oke, kita akan bahas tentang chart pattern ya, chart pattern. Ya bagi Sobat Trader yang mungkin yang baru ya, baru join maksudnya dalam trading ya mungkin bisa diinfokan yang di chat ya, saya baru gitu, boleh ya. Kita bahas tentang ya strategi trading dengan chart pattern, banyak sekali ya chart pattern ya. Mungkin kalau kita bahas hari ini pun mungkin ya nggak bisa diingat semuanya ya, nama-namanya begitu banyak ya, tapi sebenarnya ada cara simpelnya yaitu berarti bisa dibahas kemudian ya. Tapi kita mulai saja dengan ini dulu ya, chart pattern ya. Saya presentasikan. Kita mulai saja chart pattern. Oke. Foreximpro. Oke. Foreximpro ya, Foreximpro. Simpro itu Sobat Trader tahu panjangannya itu simple profit. Ya baru saja di grup premium ya, ada yang profit gold ya, sell gold ya, sekitar 100 pips ya, dia ngambil berapa order ya. Oke, kita lanjutkan chart pattern ya. Jadi menggunakan indikator sederhana namun powerful. Ini sebenarnya bukan indikator ya, chart pattern ya. Dapat tentukan entry level dan take profit. Baca tren pergerakan pasar ya, baik short, middle, dan long term. Oke, lanjutkan ya. Ini mungkin baru pengenalannya nih ya. Ada trend line, ada support resist, kita bisa pakai sebagai trend line, support and resistance, continuation and consolidation pattern ya, reversal pattern ya, banyak jenis-jenis ini patternnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi bisa lihat kita kecenderungan pergerakan harga dalam satu arah ya. Oke, kita bisa lihat bagian-bagian yang terpenting dari trading ya, indikator. Masih bukan indikator ya, tapi kita bisa memprediksikan muncul, berubah atau berakhirnya tren. Nanti kita bisa pelajari uptrend, downtrend, sideways ya, ini mengenai tren ya. Oke, ini kita agak cepat nggak apa-apa ya. Cepat, maaf nih.
Kemudian, nah ini contohnya. Misalkan ini ada uptrend, ada downtrend. Ini jelas ya, uptrend naik nih, downtrend seperti ini kurang lebih sideways. Sideways sebenarnya sih non-trend ya, biasa disebut sideways ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh trend line down ya, trend line down kita bisa pakai menggunakan trend line ya. Trend line itu garis miring ya, garis miring aja, ada garis yang mendatar itu kan horizontal line ya. Kalau naik ke atas kan vertikal, ini trend line itu garis miring ya. Kita bisa menghubungkan dua titik ya. Kita bisa hubungkan dua titik ini, fungsinya adalah menunjukkan tren penurunan harga ya. Titik-titiknya kita bisa pakai untuk ambil posisi sell. Ya, contoh seperti ini ya. Nih harga saat ini sampai di sini ya. Misalnya closing sekitar sini kan. Dan ini kita pasang aja dari titik yang pertama sini ke sini ya. Yang atasnya jadilah resisten trend line ya. Oke. Kemudian nah, nanti kalau dia menyentuh level-level sekitar resisten trend line itu, kita bisa ambil posisi sell. Ya. Misalkan dia balik lagi juga, kita bisa ambil posisi sell ya. Kita ambil posisi sell. Ya, nanti cenderung dia turun ya dan menghasilkan profit ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, kemudian kalau dia naik ya kebalikannya, kita dua titik terendah kita tarik. Ya, ini menunjukkan tren kenaikan harga ya. Nah, ini titik sebagai titik kita bisa ambil posisi buy ya. Contoh di sini. Ya, kita ambil posisi buy di sini ya. Kalau kita ambil profit seperti itu ya contohnya. Oke. Support and resistance ya. Support itu batas bawah ya. Kemudian kalau resisten itu batas atas ya. Sederhananya seperti itu ya, support itu batasan bawah, resisten batasan atas, atau tahanan lah, tahanan atas, tahanan bawah ya, resisten tahanan atas, support tahanan bawah ya. Tidak ada rumus ilmu pastinya, hasil pengamatan para traders. Oke, kita cepat aja, panjang ininya modulnya. Oke, kemudian nah ini trend tunnel ya, trend tunnel. Jadi kita hubungkan ya titik-titiknya jadi seperti pipa ya, tunnel ya. Contoh di sini tunnelnya ini tunnel down ya, turun ya, tunnel seperti ini. Ya, kita bisa ambil kalau dia menyentuh ini kan titik pertama, titik kedua seperti tadi juga yang down tadi, kita bisa ambil posisi sell di situ. Targetnya bisa ke low bawah sebelumnya atau ke support trend line-nya bentuk tunnel seperti ini, misalkan targetnya di sini. Oke. Ini ya, nanti bentuk tunnel. Jadi targetnya bisa ke support trend line yang di bawahnya ya, bentuk tunnel. Next. Oke. Kita lanjutkan. Continuation pattern ya. Oke, ini contohnya langsung aja, ada triangle, rectangle ya. Triangle itu segitiga, rectangle persegi panjang, ada flag, ada pennant ya, kayak bentuk bendera atau panji ya. Ini banyak sekali ya. Ini contoh triangle. Contoh triangle ya, triangle. Ada symmetrical triangle ya, bentuknya simetris ya, simetris. Jadi bergerak sini, bergerak terbatas. Ini biasanya lagi nunggu ada berita high impact ini. Dia semakin mengecil, menunggu ya, mengecil ya. Symmetrical triangle. Nanti biasanya kalau ada rilis beritanya keluar, baru dia break ya. Symmetrical triangle. Ini contoh ascending ya, atasnya datar, bawahnya miring ya. Ini juga cenderung naik kalau ini ya, cenderung naik. Kalau descending yang bawahnya datar, atasnya yang miring ya. Ini descending triangle. Oke, lanjutkan. Rectangle ini persegi panjang. Ya, ini lebih ke persegi panjang seperti ini. Ya, mirip-mirip sideways gitu maksudnya ya. Bergerak terbatas di sini ya. Ini panjang tapi persegi panjang. Rectangle biasa disebutnya rectangle. Oke,
Oke, ada flag, ada penan ya. Ini contoh ya. Contoh ini flag ya, kayak bentuk bendera ya. Dia naik, kemudian dia turun, bentuknya bendera ya. Kemudian dia break atas, yang kita bisa on buy. Ini kalau ini kebalikannya, bearish flag, dia break ke bawah, turun, kita sell. Oke. Penembusan support atau resisten dapat menggambarkan arah pasar turun atau naik ya. Ya, support maksudnya support trendline yang bawah, resisten trendline yang atas. Oke, lanjut. Oke. Ini contoh yang penanya ya, seperti ini kurang lebih ya, mirip-mirip triangle tapi dia lebih cepat di sini ya. Ini kelihatan kalau penembusan resisten kita bisa ambil open buy, penembusan support trendline kita bisa open sell. Ini contoh penan. Oke, kemudian reversal pattern, ini banyak nih, reversal chart pattern ya. Jadi bisa kita lihat ini satu-satu nih banyak ya. Ada sini bearish double top ya, atasnya itu dua kali puncak ya, puncak itu top ya, double top. Kemudian ini bearish head and shoulder, jadi ini pundaknya kiri kanan, atasnya kepalanya, jadi kayak head and shoulder ya. Ini contohnya reversal pattern ya. Is bearish rising wedge. Ini contoh seperti ini. Bearish rising wedge, dia tembus support trendline ya. Oke, kemudian bearish expanding triangle. Dia kalau tadi kan mengecil nih, tapi ini membesar seperti ini. Oke, bearish triple top. Topnya ada 3, puncaknya ada 3. Puncaknya 3. Yang biasanya itu kita pasangnya itu ketika dia break ya di bawahnya support. Oke. Ada double bottom, kalau bawah kebalikannya dari top itu lembah atau bottom, ini dua lembah jadi double bottom ya. Kalau kebalikan dari bearish head and shoulder ini ya, head and shoulder itu inverted head and shoulder ya, kebalikannya, kepalanya di bawah, pundak kiri kanannya seperti ini. Kemudian bullish falling wedge, nah ini kebalikannya, tadi kan ini bearishnya, ini bullishnya, dia mengecil, break resistant trendline, bisa indikasi naik, kita buy. Ada bullish expanding triangle, di sini contohnya. Kemudian ada bullish triple bottom, ini bottomnya ada 3 ya, ada lembahnya 3. Nah ini biasa kita buy di sekitar sini. Banyak nama-namanya ya, sobat trader ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini contoh misalkan kita seperti ini ya, ini ada support trend line, kita garis, kemudian ada resistance trend line, kita garis. Nah ini kalau misalkan contoh dia sebenarnya sih dari sebelum nembus pun udah kelihatan ya sobat trader, tapi kita pastikan karena dia ada resistance trend line, kita nunggu nembus dulu resistance trend line-nya. Sebenarnya sih dari sini sudah kelihatan ini udah konfirmasi swing low ya. Kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini. Dia closing candle, di atasnya resistance trend line. Nah, ini kita seperti inilah penembusan seperti ini. Ya. Mohon maaf, ini nggak terlalu kecil ya, Pak. Tadi ada yang informasi bahwa gambarnya nggak kelihatan katanya. Oh iya, memang gambarnya kecil. Mohon maaf. Agak dibesarkan. Atau dipin ya. Mohon maaf, gambarnya kecil tadi, belum dibesarkan. Iya. Mungkin mohon maaf bagi yang menonton atau melihat siaran hari ini mungkin bisa join ya. Oke. Ya. Besar. Ya, ini ketika dia sebenarnya dari sini pun udah kelihatan dia ini konfirmasi swing low, bisa open buy ketika closing candle. Tapi kita ada sini ada resistance trend line, kita nunggu konfirmasi break resistance trend line, kita bisa open buy di sini. Ya, contoh kita open buy di sini, maka hasilnya ya, ini kita kecilkan dulu. Baliknya nggak bisa, tunggu ya. Oh tunggu, oke, kecilin lagi. Nah, ini kan kita open buy ya, buy atau sell jelas ya, buy ya, tadi udah jelaskan buy dan dia naik tinggi ya. Seperti ini contohnya penembusan support atau resisten. Ini contoh penembusan resisten, ya, resisten trend line.
Ya, oke. Nah, ini contoh kalau dia ke high sini aja, dia profit sekitar potensi 75 pips ya. Oke. Oke, wah sudah selesai. Kita bisa langsung tanya jawab seputar ini ya. Cukup jelas atau kita langsung ke chartnya ya. Kita bisa lihat contoh-contohnya langsung di chart MetaTrader. Ya, misalkan contoh kayak Kita menggunakan meta berapa nih Pak? iya, MetaTrader Java Global Future ya. Kita contohkan misalkan kita pakai nih gold nih. Kita share dulu ya. Gold. Pak Michael Ludi, Pak Satrio tanya katanya boleh minta materi belajarnya. Pak Oh Satrio, iya. nanti kita ada YouTube channelnya ya Pak, dipublish di YouTube channel. Bisa dia di YouTube channel, betul. Nanti tinggal diulang-ulang aja, ditonton terus ya. Dan jangan lupa klik like, share, subscribe, aktifkan loncengnya. Oke, nah ini contoh ya. Ini contoh kan dia triangle to gold di sini kan. Nah, dia penembusan support kelihatan di sini ya. Nah, ini gold berarti cenderung turun ya. Sobat trader ini yang update yang lagi running price ya. Lagi running price. Jadi dia cenderung turun ya. Nanti kalau di combine dengan yang lain ya misalkan tentang ini Fibos ya. Berarti dia cenderung turun ke arah sini ke 1743 gold ya. Ini kenapa naik saat ini ya dia sedang koreksi. Selalu ada koreksi ya sobat trader ya. Kalau turun nggak turun terus ya, naik nggak naik terus. Selalu ada koreksi karena kalau kita sell ya tentu kita nunggu ada yang buy ya. Kalau kita buy tentu ada nunggu ada yang sell. Oke, kita lihat di sini dia sudah tembus break. Jadi kita bisa open sell ya. Ini sell bagus nih kalau saat ini. Kalau sobat trader ada akun nih real account atau ya demo juga boleh, coba aja sell ya, target ke 1744 lah ya, atau ke low sebelumnya di 1762 lah, 62 ya, 1762 bisa sell gold TP 1762 atau kamu lebih bawah lagi 1744 ya. Ini contoh triangle ya. Oke. Kemudian contoh-contoh di yang lain ya, banyak sih pola-pola ya, tapi kalau kita hafalkan mungkin kita nggak bisa hafalin semua ya, tapi poinnya nanti sebenarnya kita bisa pelajari yang sederhananya ya, bagaimana kita bisa baca pola-pola itu ya, candlestick ya, cara mudah baca candlestick juga ada, nanti kita bisa lihat sebenarnya di YouTube channel Forex Info ya, khusus ya. Ada cara mudah membaca candlestick. Tapi poinnya di sini pola-pola itu kita bisa pelajari ya, supaya nanti kita bisa mengetahui nanti arahnya kemana ya sobat trader ya, arah pergerakannya kemana. Oke, sampai saat ini ada mau ditanyakan? Dulu. Silakan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ataupun mau yang menuliskan di kolom komen silakan. Oh nih Pak B ini tanya masih bingung dengan candle-candlenya, mungkin bisa diinformasikan. Pak B ini mungkin maksudnya baru pertama kali hadir bersama dengan Forex Impro. Oh iya masih bingung katanya. Oke. Baru pertama kali atau mungkin sudah pernah trading mungkin berapa waktu yang lalu? Silakan Pak. Oh baru pertama kali hadir. Oke, silakan Pak Michael Yudi diinformasikan, mungkin rekan-rekan ini juga mewakili Pak B ini, beberapa di antara teman-teman ada yang mungkin masih baru. Silakan Pak Michael Yudi. Iya, pola-pola ini banyak memang, sobat trader. Ini pola-pola ini banyak. Kita mungkin nggak bisa hafalkan satu persatu ya, tapi memang kalau detailnya penjelasan masing-masing itu ya bisa kita lihat di YouTube channel Forex Impro ya. Tapi kalau kita bahas itu secara umumnya kita balik lagi ke umumnya, kita bahas itu pola-pola yang ada di chart pattern yang ada ya. Oke, tunggu. Pattern memang banyak sekali ya, kalau kita pelajari itu banyak sekali. Oke.
ya pola-pola tadi, tapi poinnya adalah ketika kita lihat dia mulai penembusan support atau resisten ya. Support itu kan batasan bawah ya atau tahanan bawah. Resisten itu batasan atas atau tahanan atas. Ya, jadi yang kita lihat perhatikan cara mudahnya adalah ketika dia menembus level-level support atau resisten dengan trend line. Contohnya kita pasang trend line ya. Oke, kita contohkan kalau tadi yang awal itu yang trend line, yang pertama kan kita bahas trend line yang seperti ini ya. PowerPoint show. Nah, kan kita dibahasnya tadi yang awal kita pasang trend line seperti ini. Yang tadi ya, trend line itu kita ambil dari garis, nanti kita tunjukkan di chart ya. Garis trend line nanti kita tunjukkan. Kita tarik dari ujung sini ke atasnya ini. Jadi titik ini ke titik ini ya. Nah, ini kita tarik ya. So kita langsung aja di chart ya. Lebih ini kali ya, lebih jelas. Kita langsung aja di chart. Oke. Kalau di PowerPoint mungkin nggak terlalu. Oke, kita tunjukkan aja langsung di chart. Ya misalkan ya, contoh kita ganti dulu apa yang misalkan ini. Nah, misalkan ini ya, trader ya. Misalkan kita ambil ini yang trend line di sini ya, draw trend line. Ini kelihatan ya, draw trend line. Ini garis miring ini trend line ya. Kita misalkan tarik dari sini, kita geser dulu. Kita geser dulu, misalkan contoh, kita geser, ini seperti ini ya. Kita tarik nih garis trend line dari misalkan low ke low sesudahnya seperti ini. Oke, kelihatan ya. Kita tebelin aja. Oke, seperti ini ya. Nah, dari low ke low selanjutnya yang lebih tinggi. Nah, ini jadi support trend line. Nah, ini patokan kita untuk kita ambil posisi buy. Karena kalau dia cenderung naik, berarti kan itu jadi cenderung naik, uptrend gitu, kita bisa ambil posisi buy. Nah, ketika dia kembali menyentuh level support trend line ini, ya contoh kita geser. Nah, ini kan lagi naik tinggi ya, kita belum dapat ya. Kemudian ketika dia turun kembali, nah sekitar level sini kita bisa ambil posisi open buy sini, ya. Kemudian kita bisa targetnya ke high sebelumnya, ya. Contoh di sini misalkan high sini yang dekat ini nih, ya. Misalkan kita open buy di sekitar sini, ya tadi ya. Kita sini buy, TP-nya di sini ya. Kalau kita lihat apakah dapat ya, kita dapat sini TP-nya di sini. Seperti itu. Ini trend line ya. Trend line ini kalau yang bawah namanya support trend line. Kalau yang atas namanya resisten trend line. Contoh resisten trend line ya. Contoh resisten trend line misalkan kita gambar. Kita gambar lagi ya. Resisten trend line. Langsung di chart aja. Di chart. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita gambar resisten trend line. Namanya. Oke. Nah, misalkan ini. Kita gambar resisten trend line yang kayak gini ya. Kita hubungkan dari high ke high selanjutnya. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita menunggu open sell ya. Kita menunggu open sell ketika harga kembali menyentuh ke sekitar level resisten trend line. Oke. Misalkan seperti ini ya. Oke, kita lihat. Ini lagi turun ke bawah, kita belum ambil. Kita nunggu ketika dia menyentuh level resisten trend line seperti ini. Kita ambil open sell kembali di sekitar sini. Ya, dia turun. Gitu ya. Oke. Jelas ya. Ini contoh yang resisten trend line ya.
atau batasan atas atau tahanan atas. Kalau dia jadi tunnel, langsung dari tunnel kita contoh tunnel. Kita contoh tunnel yang mana yang bisa tunnel. Contoh ya misalkan seperti ini. Ini kita lihat dulu lagi. Oke. Contoh misalkan dari ini kita tarik seperti ini ya, dari low ke low, jadi supportnya ya, jadi supportnya. Oke, kemudian atasnya resistennya ini ya. Nah kalau dia nyentuh bawah kita bisa open buy. Oke, targetnya atasnya resisten trend line ya. Ini kan patokan pertama, patokan kedua di sini. Tarik dia panjang ke kanan ya. Ini bisa panjang, bisa putus. Kalau mau panjang nih kita klik ke kanan, properties trend line ya. Nah ini adalah parameternya rewrite. Kalau dia nggak di tick mark ini dia pendek jadinya, nggak panjang ya. Kayak gini tuh, seperti itu ya. Tapi kalau dia klik ini properties rewrite itu panjang ke kanan. Kalau left ke kiri justru ya. Kita oke ke kanan, ya panjang ke kanan. Jadi kita lanjutkan. Kita bisa ambil posisi baik ketika dia turun ke bawah seperti ini ya. Targetnya adalah atasnya, resistennya. Kita buy di sini, take profit di atasnya ya. Kita buy. Nah, seperti ini kan. Buy di sini, TP di sini. Oke ya, kena ya. Seperti itu nih contohnya tunnel gitu ya. Contohnya. Oke. Apalagi contoh yang penembusan-penembusan ya. Oke, ini kan contoh yang kalau dia jadi support sama jadi resisten ya. Oke, kalau contoh penembusannya misalkan seperti ini ya. Kalau ini kayak ini mirip jadi apa nih sobat trader ya. Kalau ini jadi mirip apa? Kalau yang tadi dibahas. Kalau ini mirip apa? Ya, Pak. Mirip apa nih tadi? Kalau turun ke bawah nih ya. Mirip kayak apa? Bearish flag ya, kayak bendera tapi turun gitu ya. Nah, ini penembusan sini di bawah nih. Dia closing candle di bawah support trend line, kita bisa open sell. Take profitnya ya low sebelumnya minimal sini. Itu. Ini contoh penembusan support ya. Penembusan support. Demikian juga kalau penembusan resisten. Kebalikannya ya, kebalikannya. Ya, kebalikannya. Namanya mungkin kita nggak bisa apa langsung ya. Ya, tapi itu semua ada. Sebenarnya kayaknya ada di YouTube channel ya. Ada per tentang flag ya, tentang penan, tentang pola-pola itu ada di YouTube channel ya. YouTube channel. Sobat trader bisa tonton YouTube channel per masing-masing ya. Tapi poin sederhananya kita mungkin kalau mau hafal semua nggak bisa. Poinnya adalah ini contoh dia ketika penembusan support trend line ya. Kita tembus segini closing candle kita bisa open sell. Targetnya low sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, contoh penembusan lagi. Kalau penembusan resisten. Ya, penembusan resisten, contoh. Cari contoh. Nah, ini kayak ini seperti contohnya apa nih? Ini melebar tadi, ada namanya nih. Dia melebar ya. Bukannya menyempit tapi melebar. Ini contoh apa tadi? Kalau kita udah bahas sebelumnya tadi. Kalau contoh melebar seperti ini. Bearish expanding triangle ya. Bearish expanding triangle. Ya, bearish expanding triangle. Ini kalau dia closing atau penembusan di bawah supportnya, support trend line. Yang melebar ini namanya bearish expanding triangle. Jadi triangle-nya melebar ya. Ini namanya bearish expanding triangle. Contohnya ini yang tadi saya contohkan, misalkan yang tadi. Oke, ini kalau kita menunggu dia close
penembusan support trendline ya, sobat trader. Penembusan support trendline ya. Pak Michael Yudi, Pak Beni informasi katanya di titik mana kita bisa OS ya, mungkin OS open apa nih, sell ya? Open sell kali. Open buy kalau sudah dibuat garis-garis itu. Iya, ini kalau ini sih menunggu dia penembusan support trendline ya, kombinasi dengan support yang horizontal, maka seperti ini nanti di sini. Oke, misalkan seperti ini ya. Misalkan di sini nanti dia sampai di sini ya, closing candle di bawah support trendline, di bawah juga supportnya horizontal yang garis datar ini. Kita bisa ambil open sell di sekitar sini nanti kalau dia sudah closing candle di bawahnya. Ya kalau belum jangan ya. Ini contoh, ini kalau ini bearish expanding triangle. Ketika dia penembusan support trendline atau supportnya horizontal line ya. Sini. Ini nanti ini belum, tapi saat ini belum karena dia ada rejection ke atas ini ya. Ini contoh yang bearish expanding triangle ya. Oke, kita cari-cari lagi contoh-contoh yang lain. Ya. Contoh-contoh yang lain banyak namanya ya, sebetulnya mungkin nggak hafal semua. Ya, contoh misalkan yang mengecil. Nah, contoh yang mengecil nih. Nah, ini seperti ini misalkan. Ini mengecil begini. Nah, ini namanya apa nih? Ini. Nah, ini namanya apa nih? Tadi kalau kita bahas tadi singkat sih memang pembahasannya ya. Nah, ini namanya apa nih? Kalau ini dari sini ya, dari sini dia turun ke bawah, naik turun di sini. Nah, ini namanya adalah bullish falling wedge ya. Bullish falling wedge ya, contohnya ini contoh bullish falling wedge ketika dia nembus resisten trendline ya, apalagi closing candle di atasnya, maka kita bisa open buy ya. Target sebenarnya terdekat ya resisten high sebelumnya di sini minimal ya. Sini ini contoh bullish falling wedge ya. Oke. Ini sambil nanti ya bisa ditonton lagi ya sahabat trader, video ini ya ada di YouTube nanti. Ini bullish falling wedge ya. Ketika dia nembus resisten trendline, kita bisa open buy di sini. Closing candle di atasnya resisten trendline, kita bisa open buy. Oke, contoh lagi. Contoh yang double bottom gitu, triple bottom ya. Kita lihat lagi di mana contohnya, ada nggak? Oke. Nah, ini contoh double bottom yang ini, si gold ini, bottom pertama, bottom kedua yang ini. Oke, saya hilangin dulu nih, Ini contoh double bottom. Ini ya, ini bottom pertama, ini bottom kedua, lembah pertama, lembah kedua ya. Nah, ini ketika dia tembus ini ya. Sini nih, closing candle di atasnya sini. Nah, kita bisa open buy, jelas ya. Ini namanya di sini adalah bullish double bottom. Tadi kita sudah lihat tadi tentang reversal chart pattern ya. Ini bullish double bottom ya, ketika dia break resisten horizontal line ini ya. Closing candle kita bisa buy ya. Targetnya ya terdekat sebenarnya resisten sebelumnya, high sebelumnya di sini. Sini ya. Itu sobat trader. Banyak nama-nama, banyak sekali chart pattern ya yang kita bisa pelajari ya. Oke. Tapi memang kalau dihafal langsung hari ini semua mungkin nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Terus diikuti aja. Nanti kalau ada pertanyaan buat sobat trader, join aja di grup Telegram Persimpo Community ya. Nanti tanya-tanya aja. Ini pattern apa gitu kan, bisa ditanya ya. Di grup Telegram Persimpo Community ya. Betul Pak. Nih Pak, Pak Julius juga bilang katanya mesti nonton terus nih Pak katanya. Betul, karena banyak banget pattern itu, banyak sekali chart pattern. Katanya kalau Pak Julius bilang katanya sudah sering nih kalau pas lagi di medan perang sering lupa katanya. Iya.
Karena banyak sekali yang mau dihafalin. Kalau dihafalin pusing juga kalau dihafalin dalam satu hari ini ya, dalam hitungan berapa menit ini kan. Ya. Jadi harus Tapi ya dipahami ya, Pak. satu persatu aja nggak apa-apa. Oke, Pak Julius tanya nih, closing candle akurat itu di time frame H4, kalau dia bentuknya hanya buntutnya saja, apakah dia akurat pasti meneruskan? Iya, betul. H4 itu patokan yang minimal valid itu H4. Contoh ini kan yang ini tembus ya, ini kecil ya nih. Ya, ini di kalau kita lihat di D1 ini tembus dikit. Kalau kita lihat di H1 kita pendekin ya, ini ya. Ini tembus ini. Ya, di H1 nih. Mana dia? Oke, nah ini kan lumayan nih tembus nih. Saya geser dulu ya. Nah, ini kan tembus ya. Ini kan di H1 tembus nih. Ya, tembus. Ya, tapi dia kembali turun seperti ini. Tunggu dia closing di H4-nya ya. Di H4-nya. Nah, ini contoh di H4-nya. Ini gedein. Nah, di H4-nya ini contoh yang ini. Kalau ini kan belum nih H4-nya. Ini jangan langsung buy di sini ya. Nanti ini contoh memang naik oke, tapi ada cukup sering kita buy di sini dia turun ke bawah sini kena stop loss dulu gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita nunggu H4 closing candle di atasnya. Ya. Gitu ya. Ini contoh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi nih, sebentar. Kalau Pak Beni aku mau tanya, OPEB sell maksudnya apa ya? Open Sell. Open sell ya. Di mana maaf? Open sell di mana? Pak Beni boleh silakan open sell apa nih Pak? Mungkin open sell Pak Beni silakan. Atau mau nanya yang lagi running juga boleh kita lihat. Sorry, katanya sama kayak Om Usman. Pak Usman tanya sebentar, masih dini kalau masih belajar, oke? Pak Usman tanya yang mana? Mungkin boleh Pak Usman boleh Pak Usman penentuan tren panjangnya gimana untuk buy? Tren panjang untuk buy ini contoh boleh langsung contohnya mungkin di yang mau ditanya tren panjang untuk buy maksudnya gimana Pak? Maaf. Bentar, kalau Pak Usman ya tadi untuk penentuan tren panjangnya gimana ya Kak untuk buy? Bentar, oke. Mungkin boleh dibantu nih Pak Usman. Sorry Pak Usman mungkin boleh ya, di mute. Ya Kak. Mau nanya. Iya, silakan Pak. Untuk saya penentuan untuk tren panjang dan downtrend dan uptrendnya Pak, yang belum paham tuh Pak. Dia naik di tren gimana, dia turun di tren gimana gitu loh Pak. Oke, kalau tentang tren ya, kalau tren. Ya betul Pak. Oke, tren kalau uptrend itu poin sederhananya dulu ya. Kalau uptrend itu dia bentuknya ini kan ada low ya. Buku dulu Pak. Ya. Mau siapkan buku saya catat. Oh, siap. Mantap. Dicatat. Ya. Poinnya untuk uptrend itu ya. Memang tadi nggak ada di modul ya pembahasan tentang uptrend atau downtrend. Patokan utamanya adalah dia bentuk kalau uptrend higher high, higher low. High itu yang puncak ya, low itu yang lembah ya. Jadi dia bentuk kalau dia uptrend dia higher high, high yang selanjutnya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Higher high, kemudian higher low. Ah, itu uptrend. Jelas. Itu uptrend. Dia bentuk higher high, higher low. Nah, ini kalau di USD Japanese Yen, di D1, ini jelas masih uptrend. Kondisi yang saat ini nih ya, uptrend di D1 ya. Kalau di time frame yang lain, ya mungkin beda. Tapi di D1 ini uptrend. Ya. Lagi uptrend. Ya, cukup jelas, Pak? High ya, high itu puncak ya, high, low yang lembah. Ini kan kita lihat nih puncaknya lebih tinggi daripada puncak sebelumnya kan? Ya, puncak ini lebih tinggi daripada puncak sebelumnya, ya kan?
Low ini lebih tinggi daripada low sebelumnya. Low ini lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ini namanya uptrend. Gitu ya. Uptrend. Nah, contoh downtrend. Nah, di USD Kanada ya. Oke, contoh USD Kanada. Ini kita hapus dulu. Polos. Oh, kelihatan. Ini kita ubah. Oke, kita ubah. Nah, ini contoh kalau dia di time frame-nya agak besar ya. Ini kalau agak besar, nih apalagi di sini, di weekly nih. Kan ini time frame weekly ya. Ya, ini jelas masih downtrend USD Kanada ya. USD Kanada masih downtrend ya. Dia bentuk lower low. Low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya ya kan. High-nya lebih rendah daripada high sebelumnya. Ini namanya downtrend ya. Untuk USD Kanada ya. Ini dia tinggi nih, naik sih tinggi nih, naik tinggi. Ya ini kan weekly nih, tinggi nih. Tapi tetap masih di bawah low sebelumnya. Ini masih up, masih downtrend ya. Secara weekly chart ya, ini downtrend. Tapi sebenarnya di daily juga sebenarnya masih downtrend ya. Ini kelihatan. Berarti metode ini apa berlaku untuk semua market, Pak? Iya, betul. Kalau technical ini hampir semua, hampir sama ya. Betul, betul Pak. Betul. Masih sama. Ya, ini downtrend ya. Nanti kalau untuk detailnya mungkin kita bisa bahas di grup Telegram Persimpro Community ya. Bapak bisa join ya. Ini downtrend ya. Ini downtrend. Oke, downtrend ya, kecuali ya nanti dia menembus level resisten ya, resisten trend line ya, kemudian horizontal line ya. Kalau ini nanti nembus ya memang dia berubah nih. Ini jadi namanya ini pola bullish expanding triangle ya, karena dia membesar ya. Kalau dia nembus ke atas ya memang dia jadi bullish expanding triangle ya. Tapi kalau dia selama dia belum, dia masih cenderung turun. Karena masih high-nya lebih rendah pada high sebelumnya. Ini masih downtrend ya. Ini secara teknikal ya. Ya secara ya fundamental sebenarnya juga Kanada lagi pemulihan ya, ekonomi GDP-nya lagi naik ya kemarin 1,1% ya, dari beberapa bulan terakhir 0, ya, kemarin 1,1 ya, agak membaik ya. Oke, ini cenderung dia masih downtrend ya, seperti itu Pak. Cukup jelas ya? Jelas Pak. Pak Beni tanya lagi, sorry maaf, masih ada lagi Pak, tadi Pak siapa Pak Usman ya yang bertanya. Ada lagi Pak Usman? Sudah Kak, siap. Sudah oke. Kalau itu Pak Beni tanya nih, jadi kalau kita sudah buat garis-garis itu, kita lihat kemanakah candle nembusnya ya, ke resisten atau ke support? Ya, tapi menunggu nembus ya. Kan ini belum nembus. Ini kan belum nembus. Kalau dia belum nembus, kalau belum nembus maka berlaku yang pertama, yang sebelum nembus. Berarti itu level-level untuk sell. Nih kalau contoh saat ini USD Kanada oke untuk sell. Ya apalagi kalau kita lihat ini kelihatan dia kelihatan udah konfirmasi swing high ya, bisa open sell ya. Ini untuk USD Kanada. Targetnya ke bawahnya, ke support trendline sebelumnya, bahkan low sebelumnya untuk USD Kanada. Ini kalau mau ambil boleh ya, USD Kanada ya. Pak Michael Ludi, mungkin informasi saja nih Pak Beni kan tanya tadi ya, kemudian kalau dia nembus resisten kita open buy, tanda tanya, kalau nembus support kita open sell. Betul. Kira-kira? Betul sekali. Betul. Kalau tembus ya. Tapi kalau nggak tembus, maka dia akan berbalik ya, berbalik. Kalau dia kena support, dia balik ke atas. Kalau kena resisten, dia balik ke bawah. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mungkin informasi saja Pak Michael Ludi bahwa pada hari Jumat nanti kita memang punya kelas untuk pemula. Mungkin buat sobat traders yang baru pertama kali hadir, hari ini mau ikutan lagi di acara. Tapi memang khusus ini untuk ya mungkin
Pak Beni bisa hubungi atau kontak kembali daripada orang Yang menginfokan. yang Iya. menginfokan, yang mengundang Betul. Pak Beni ya, mungkin dari Java Global. Silakan untuk daftarkan Pak, hadir lagi pada hari Jumat nanti, itu memang khusus untuk pemula. Atau yang lainnya silakan kalau mau bergabung. Tapi memang webinar ini sering diadakan oleh Forex Impro bersama dengan Java Global setiap hari Selasanya, ini rutin. Jadi Sobat Traders ikuti saja semua pembelajaran. Kemudian kedua, jangan lupa untuk menonton YouTube channel kami, karena semua event webinar ini itu tetap dipublish ya Pak Michael Lydia. Iya, betul. Ada di YouTube channel Forex Impro. Iya. Oh, yang buat yang sudah pro, mungkin saya salah kamar. Maaf buat yang sudah pro ya, mungkin. Oh, Pak Beni sudah pro. Oke, silakan. Kalaupun sudah pro, silakan gabung bersama dengan kami di premium member kami ya Pak. Oh, kalau udah serius trading langsung aja gabung di premium. Sobat Trader. Bukan, Pak Beni ini bukan yang pro, bukan profesional, yang saya bukan yang sudah, tapi ini memang sangat baru. Hari Jumat itu khusus pemula. Kalau mau ikutan ya Pak Beni ya, ataupun mungkin Pak Usman, silakan gabung bersama dengan kami pada hari Jumat nanti jam 4 sore. Nanti diinformasikan kembali. Mungkin ada lagi pertanyaan lainnya? Iya Pak Usman. Ya. Ini mau nanya Pak Beni. Nah, untuk saya kan masih belum paham di resisten dan support gitu loh Pak. Iya. Kadang-kadang kita antam OP, lihat resistennya itu udah seperti ini dan supportnya seperti ini. Kita OP, dia membalik Beni. Ya. Ya, itu dia Pak. Tadi kita menunggu konfirmasi itu loh. Tadi kalau dia menyentuh support, kalau dia kelihatan masih di atas si support, maka masih cenderung dia akan berbalik ke atas. Kecuali dia tembus closing candle di bawah support. Nah, itu cenderung kita ambil open sell. Seperti tadi sudah dibahas sebelumnya. Ya, Seperti maaf itu. tadi agak lama nggak ikut. Iya, enggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Nanti di grup Telegram community nanti bisa tanya-tanyakan lagi Pak Usman ya. Oke, tak hubungi Kak Leni aja. Oh iya baik. Silakan Pak bersama dengan kami, karena kami akan membantu semua kebutuhan daripada Sobat Traders Bapak Ibu bergabung di Forex Community yang free, tapi kami juga punya yang di premium, di mana semua analis intensif sekali di sana memberikan update semua pergerakan harga, juga trading plan ya. Kalau mungkin yang di free mungkin kita berikan hanya 1 kali, tapi kalau untuk di premium kami berikan lengkap, karena memang itu adalah fasilitas bagi premium. Bagaimana menjadi premium member? Silakan bergabung dengan Java Global Future. Itu ya broker terpercaya, sudah terdaftar di Bapepti, juga aman dan mudah untuk baik WD ataupun mungkin untuk deposit ya. Jadi tidak dipersulit. Itu saja. Mungkin besok hari, sorry Pak Michael, ada pertanyaan kembali, silakan. Sebelum saya closing acara malam hari ini, ada pertanyaan kah? Saya lihat dulu, sudah tidak ada ya, berarti cukup jelas. Oke, silakan Pak Michael Yudi, apakah ada closing statement sebelum kita tutup acara malam hari ini? Iya, kalau nanti pembahasan nanti mengenai pertanyaan seputar ini bisa di grup Telegram Forex Info Community ya. Tapi kalau udah serius trading, Sobat Trader langsung join aja di grup premium ya. Di situ pun nggak akan langsung ditinggalkan, tapi diarahkan nanti bagaimana kita ambil posisi ya. Contoh tadi hari ini banyak yang sell gold profit ya. Nah, itu jelas, itu dijelas di premium nanti lengkap analisanya ya. Sobat Trader bisa kalau serius trading langsung aja tanyakan yang mengundang Sobat Trader untuk join di premium member. Oke, itu saja dari saya. Baiklah, esok hari kita akan lanjut kembali dalam acara live trading. Jadi Sobat Traders, kalau hari ini kita belajar, besok kita langsung praktek di live tradingnya. Karena itu jangan lupa tetap yang belum punya, maaf, yang mungkin ingin tahu lebih langsung live trading, silakan download MetaTrader 5 Java Global Future. Nanti bisa langsung bersama dengan kami besok dengan teknik Stodak bersama dengan Pak Lindu Nainggolan ya. Baiklah, saya akan tutup acara malam hari ini. Sampai bertemu pada esok hari, tapi jangan lupa Sobat Traders ikuti terus YouTube channel kami. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya tetap dapat update-nya. Baiklah, kita akan tutup malam hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan.
trade by yourself. And safe trading with Salam Forex Info. profit. Salam pro. Demikianlah Sobat Trader webinar kali ini. Jika Sobat Trader suka, klik like dan subscribe ya, supaya dapat notifikasi jika ada video-video selanjutnya. Terima kasih.